Penyaluran bantuan langsung tunai atau BLT di Kota Kupang hingga kini masih menuai berbagai catatan kritis. Program yang sejatinya dirancang sebagai bantalan sosial untuk menekan dampak kemiskinan ini dalam praktiknya belum sepenuhnya memberikan perubahan yang signifikan terhadap kondisi ekonomi masyarakat atau penerima. Salah satunya persoalan utama terletak pada ketepatan sasaran. Di lapangan, masih ada ditemukan penerima bantuan yang secara ekonomi relatif mampu, sementara warga yang benar-benar berada dalam kondisi rentan justru terlewatkan. Ketidaksesuaian ini, data lemahnya verifikasi, serta minimnya pembaruan basis data penerima menjadi faktor yang terus berulang kali dari tahun ke tahun, hingga akibatnya bantuan langsung tunai yang seharusnya menjadi jaring pengaman sosial justru kehilangan daya dorongnya. Selain persoalan, sasaran pola pemanfaatan bantuan langsung tunai juga menjadi sorotan. Mayoritas bantuan yang diterima masyarakat habis untuk kebutuhan konsumtif jangka pendek seperti membeli bahan pokok atau membayar kebutuhan harian. Meski hal ini dapat dipahami mengingat kondisi ekonomi penerima yang mendesak, namun di sisi lain menunjukkan bahwa bantuan langsung tunai belum mampu berfungsi sebagai alat pendayaan ekonomi. Bantuan tunai tersebut belum diarahkan secara sistematis untuk mendorong kegiatan produktif yang dapat meningkatkan pendapatan jangka panjang. Kondisi ini berdampak langsung pada efektivitas program pengentasan kemiskinan di Kupang. Ketika bantuan hanya bersifat sementara dan tidak diiringi dengan dampingan pelatihan atau integrasi dengan program pemberdayaan lainnya, maka siklus kemiskinan berpotensi terus berulang. Masyarakat kembali berada pada titik yang sama setelah bantuan habis digunakan. Diposisikan sebagai solusi cepat atas persoalan struktur yang jauh lebih kompleks. Padahal, kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan kurangnya uang tunai, tetapi juga menyangkut akses terhadap pendidikan, lapangan kerja, kesehatan, dan kesempatan ekonomi yang adil. Tanpa pembenahan penyaluran di aspek-aspek tersebut, bantuan langsung tunai juga berisiko hanya menjadi kebijakan populis yang menenangkan sesaat, namun tidak menyentuh akar masalah. Oleh karena itu, evaluasi penyaluran terhadap mekanisme penyaluran dan pemanfaatan bantuan langsung tunai menjadi kebutuhan mendesak. Ketepatan data, transparansi, serta integrasi dengan program ekonomi produktif harus menjadi perhatian utama agar bantuan tidak sekadar habis untuk konsumsi, melainkan benar-benar berkontribusi pada pengurangan kemiskinan yang berkelanjutan di Kota Kupang. Sore Mama. Selamat sore Kakak. Izin Mama, ini atas dengan Mama siapa ya? Nama saya Ibu Mary. Ibu Mary. Nah, Mama minta maaf kami sudah mengganggu waktunya Mama. Di sini Mama kami ada tugas ini menyangkut sejarah kontemporer. Nah, di mana kami membahas tentang era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono selama 10 tahun. Nah, itu jadi ini kami bertanya sedikit tentang BLT Mama di Timur ini. Menurut Mama, bagaimana pendapat Mama ini tentang program bantuan langsung tunai yang diterima pada zaman itu? Itu kita memang menerima, itu pun juga ada programnya. Baru ada dia punya surat panggilan karena ditanya asal hari menerima. Itu kita difoto juga saat mau menerima itu bantuan itu ada bansos. 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 Jadi itu kita menerima surat panggilan, kemudian kita pilih kantor lurah dan kita mengambil itu di kantor pos, kantor pos, kita menyerahkan itu surat panggilan dan kita difoto di KTP juga. KTP untuk mengambil bantuan. Untuk pengambilan bantuan itu bantuan dari bansos pun itu yang 500.000, bukan 900 tapi yang 500. Mungkin ada pertanyaan berikut Mama. Menurut Mama ini apakah penyaluran BLT ini selama ini sudah tepat sasaran atau belum? Contohnya ada sebagai benar-benar layak tapi tidak menerima. Sebenarnya belum.
belum Iya, baca sana. mungkin bisa ceritakan. Karena kalau menurut pandangan saya, kalau saya pribadi ya, Iya. Kak, untuk saya pribadi kita kan sebagai seorang konsultan. Tapi karena kita diberi surat panggilan, dapat itu bantuan ya kita senang juga toh. Senang, betul. Nah, karena menerima berkat, isinya kita terima berkat. Siap. Tapi bagi orang yang memang benar-benar sebenarnya menerima itu dia tidak dapat. Karena mereka bercerita kenapa kok kami sudah dapat, kok ibu dapat. Nah ini kami tidak bisa kasih tahu, itu suratnya juga dari pusat. Kita sebut dari pusat karena kita kan Betul. tidak tahu ini suratnya dari mana. Iya. Itu juga ada ibu yang biasa ibu untuk pendamping. Nah pendamping pun kita berdekati dengan ibu pendamping, tidak itu hanya dari pusat sana ibu bisa terima. Jadi kami terima, tapi kenapa kok yang sebenarnya menerima tidak kami terima? Berarti kan mereka tidak Yesus masyarakat yang miskin. yang benar-benar miskin untuk Yang layak. yang layak. Apa saja kendala yang Mama ketahui dalam proses pendataan penerima BLT itu? Tapi ini pertemuan itu tidak mengundang kita, hanya orang tertentu yang diundang. Itu datang penyuluhan bagi. Mungkin apa saja ini kendala yang Mama tahu atau yang Mama ketahui dalam proses penerimaan BLT? Prosesnya ya. Penerimaannya Iya, Mama. atau pendataan. Ya, penerimaan ke pendataan dari apa? Kalau pendataan saya tidak pernah dapat didata ya Kak untuk masalah itu, karena itu nanti surat panggilan hanya dari kantor lurah, kemudian suruh pergi kantor lurah itu surat panggilan. Jadi saya ke kantor lurah surat panggilan langsung dokes tahu untuk di kantor pos untuk ambil dia punya bantuan. Jadi kalau masalah Pendataan tidak ada. Oke, baik. Mungkin ada pertanyaan berikut. Apakah bantuan ini yang diterima masyarakat membantu dalam mengurangi beban ekonomi keluarga? Iya sih, itu Mengurangi. mengurangi beban dari keluarga. Menurut pengamatan Mama, ini untuk apa saja BLT ini biasa digunakan? Kebanyakan di mana ya? Di daerah-daerah ke orang tua menyalakan gunakan BLT ini tuh. Mungkin untuk anak sekolah, beli pakaian dan lain-lain. Tapi orang tuanya mungkin tidak membeli itu. Mungkin Untuk kebutuhan anak sekolah. kebutuhan anak sekolah. Nah, itu sebenarnya BLT itu kan untuk anak-anak yang sekolah. Dia diberikan itu untuk membeli kebutuhan anak sekolah dari buku, sepatu, seragam, tas. Dia kebutuhan untuk anak-anak mereka. Tapi yang saya lihat mereka terima BLT, mereka menuju memang langsung ke tempat mereka orang tua punya kebutuhan. Kebutuhan dalam rumah tangga, kayak beli beras, ini telur untuk anak-anak yang sekarang istilahnya makan sebelum ada MBG, itu mereka beli itu untuk mereka punya anak yang setiap hari mau makan ke sekolah. Mungkin apakah BLT ini banyak digunakan untuk kebutuhan konsumsi atau sebagai modal usaha? Mungkin ada yang pakai usaha. Bisa. Boleh. Ada yang pakai untuk menambah isi usaha di kios, Iya. ada yang untuk memenuhi kebutuhan ekonominya untuk hari-hari ya. Betul. Jadi menurut Mama, apakah BLT ini efektif dalam upaya penegasan kemiskinan atau tidak? Menurut Mama, efektif tidak? Kalau untuk kemiskinan, Mengapa BLT ini dinilai memberikan dampak jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat? ya karena masyarakat apalagi sekarang ekonomi semakin nilai rupiah ini kan semakin rendah, kecil. Ekonomi juga sulit untuk orang mencari pekerjaan sekarang susah. Kalau kita yang banyak anak, baru penghasilan seorang bapak mungkin terlalu kayak petani. Petani kalau ini hari dia memetik kurus, dia jual di pasar. Baik kalau itu harga kurusnya bisa melonjak, tapi kalau di bawah atau pedagang sayur, kadang kita pergi pasar cuma masih tawar itu harga sayur. Mengapa BLT ini dinilai belum memberikan dampak jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat? Hanya belum memberikan jangka panjang, mungkin dia ada kepemimpinan
presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Mungkin Mama tahu sedikit. Sulit sih. Gimana ya kakak? Kalau memang belum ini, karena kalau untuk kita masyarakat NTT itu sebenarnya butuh bantuan diperhatikan. Sedangkan kalau kita lihat di media sosial di daratan Jawa saja orang yang kaya saja belum dapat. Iya. Nah, kita melihat di media sosial itu orang kaya sendiri saja mereka dapat. Jadi tidak efektif ya. Jadi Kak, apakah ada perbedaan kondisi ekonomi penerima BLT sebelum dan sesudah menerima? Mungkin ada perbedaan sebelum dia terima dan sesudah dia terima. Kalau bedanya dari perbedaan sebelum dong menerima BLT ya, Iya. dong punya kehidupan, intinya kebutuhannya untuk anak-anak sekolah itu kadang mereka kesulitan. Tapi setelah mendapat bantuan BLT ada yang bilangnya bersyukur karena bisa bantuan di sekolah. Transportasi, terlebih transportasi yang anak sekolah jarak dari rumah ke sekolah jauh. Ada yang bisa, untuk membantu, terlebih anak-anak jarak untuk di sekolah jauh. Siap. Mungkin ada pertanyaan berikut lagi Mama. Menurut Mama, langkah apa saja yang perlu dilakukan agar penyaluran BLT ini lebih tepat sasaran? Contohnya kan tadi tidak efektif dilakukan oleh contohnya orang yang mampu dan tidak mampu. Iya. Mungkin yang untuk efektif begitu supaya penerima benar-benar dia orang miskin, benar-benar layak. Nah itu harus ada pendataan khusus dari kantor sosial. Nah, yang benar-benar membutuhkan untuk dapat bantuan dari pemerintah itu yang dikatakan miskin itu yang benar-benar dia rendah. Siap. Nah, dalam rumah tangga itu betul-betul membutuhkan. Begitu. Sekarang kan kita di sini NTT kalau dulu rumah ala-ala orang dia kasihan, tapi sekarang saya lihat banyak rumah sehat. Kadang rumah yang luks juga kadang itu ada. Contoh kayak kami pribadi, kami kan berlima pensiun janda. Mungkin kalau yang pandangan dari orang luar, karena dia janda jadi wajar dia dapat bantuan. Tapi di segi lain ada, kok dia cuma terima gaji. Nah, gitu. Ada yang pikir seperti itu. Ya, jadi mungkin apakah perlu adanya pendampingan atau pelatihan agar BLT ini dapat dimanfaatkan sebagai model produktif? Harus ada pendampingannya juga. Jadi harus sesuai dengan dia punya alam yang sebenarnya. Bukan asal ini bantuan untuk ini masyarakat, tapi tidak ditinjau yang menerima ini kira-kira dia punya keadaan di dalam itu bagaimana, Iya. supaya bisa dia terjangkau dengan bagus dia punya alam yang memang membutuhkan keadaan rumah di dalam ekonominya. Satu kakak itu dia betul-betul minus sekali. Siap. Ya, istilahnya kita kasihan untuk mereka punya kehidupan. Iya. Mungkin saran apa yang Mama ingin sampaikan kepada pemerintah terkait perbaikan program BLT ke depannya? Kalau saran saya supaya bisa didata kembali, Nah, didata dengan detail supaya alurnya ini bantuan itu benar-benar diterima dengan orang membutuhkan. Bukan hanya sebut ini bantuan jadi semua yang ini bisa pilih untuk menerima, yang tidak terima mereka akhirnya makin bentrok. Jadi sarannya kalau bisa ya disensus didata dengan baik dari kantor sosial, baik dari kantor desa, RT, RW itu mereka juga harus mendata, ya, tahu ya. ya supaya tahu jelas sasarannya untuk bisa menerima BLT. Banyak betul Iya. Dia ada sistemnya orang bilang calon. Calon Jadi yang benar-benar layak mereka tidak dapat. tidak dapat. Yang sebenarnya tidak layak dapat itu yang ini disingkirkan begitu. Iya. Kadang ada yang karena permainan di dalam. Nah, itu yang sulit. Itu terlalu banyak. Banyak ya. Makanya kalau bisa pemerintah pusat itu mendetail untuk mendata masyarakat. Contoh sekarang kayak yang dapat bencana. Nah, itu atau ada kebakaran atau banjir di mana, nah, otomatis mereka dalam rumah mereka kan sekarang mereka contoh ada tanaman sayur mayur, Iya. terus dilanda banjir.
Itu kan mereka juga membutuhkan bantuan. Kalau untuk ekonomi ya kayak dapat BLT mereka bersyukur karena mereka punya hasil tanam tadi yang mau dipanen untuk dijual, akhirnya lenyap karena ada bencana lain itu mereka sudah susah lagi. Itu contohnya seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya tanya Mama. Mungkin saya ucapkan terima kasih kepada Mama sudah meluangkan waktunya Mama untuk kami. Terima kasih Mama. Terima kasih juga kakak. Pada akhirnya, persoalan bantuan langsung tunai tidak bisa dilihat semata-mata dari beberapa besar anggaran yang dilontarkan atau beberapa cepat bantuan disalurkan. Yang jauh lebih penting adalah sejauh mana kebijakan tersebut benar-benar mampu mengubah kondisi hidup masyarakat penerima di Kota Kupang. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa BLT ini masih belum sepenuhnya menjawab persoalan kemiskinan secara mendasar. Ketika bantuan tunai hanya hadir sebagai respon jangka pendek, maka yang terjadi bukanlah pengentasan kemiskinan, melainkan sekadar penundaan dampak buruknya. Masyarakat memang terbantu sesaat, tetapi setelah bantuan habis, mereka kembali berhadapan dengan persoalan yang sama. Keterbatasan lapangan kerja, rendahnya pendapatan, serta minimnya akses terhadap sumber daya ekonomi yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, bantuan langsung tunai beresiko menjadi kebijakan berulang tanpa hasil yang nyata. Selain itu, ketergantungan terhadap bantuan sosial juga patut menjadi perhatian tanpa adanya skema pendampingan yang jelas. Bantuan langsung tunai justru dapat membentuk pola ketergantungan baru di tengah masyarakat. Bantuan yang seharusnya menjadi jembatan menuju kemandirian ekonomi justru berhenti sebagai rutinitas administratif yang dinanti setiap periode penyaluran. Kondisi ini tentu bertolak belakang dengan tujuan awal pembangunan sosial. Pemerintah daerah memiliki peran strategis untuk melestarikan bahwa BLT tidak berdiri sendiri, integrasi dengan program pelatihan keterampilan, pemberdayaan UMKM, serta akses permodalan yang berkelanjutan menjadi kunci agar bantuan tunai dapat transformasi menjadi modal awal perubahan ekonomi. Tanpa langkah tersebut, bantuan langsung tunai akan terus menjadi kebijakan yang mahal secara anggaran, namun tidak miskin dampak secara struktural. Transportasi dan akuntabilitas juga menjadi faktor penting dalam memperbaiki kualitas program bantuan sosial. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana data penerima ditentukan, bagaimana pengawasan dilakukan, serta bagaimana evaluasi kebijakan dijalankan. Ketika ruang berpartisipasi publik dibuka, potensi kesalahan sasaran dan tidak penyalahgunaan dapat ditekan, sekaligus pembangunan kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah. Kemiskinan adalah persoalan kompleks yang tidak dapat diselesaikan dengan satu kebijakan tunggal, bantuan langsung tunai. Hanya satu bagian kecil dari rangkaian solusi yang seharusnya saling terhubung tanpa keberanian untuk melakukan pembenahan sistematik dan jangka panjang. Bantuan tunai akan terus menjadi solusi instan yang berulang tanpa membawa perubahan berarti. Dengan demikian, tantangan terbesar ke depan bukan lagi soal apakah bantuan langsung tunai perlu dilanjutkan atau tidak, melainkan bagaimana kebijakan tersebut dirancang ulang agar benar-benar berpihak pada pemberdayaan, kemandirian, dan keadilan sosial. Hanya dengan pendekatan yang menyeluruh dan keberlanjutan, program bantuan dapat menjadi alat perubahan, bukan sekedar penghibur sementara bagi persoalan meskipun yang terus berlangsung di Kota Kupang. Pemirsa, pencairan bantuan langsung tunai BLT yang sebelumnya direncanakan hari ini tertunda karena masih menunggu instruksi dari Presiden. Masyarakat penerima BLT diminta tidak terburu-buru berebut mengambil BLT karena BLT dapat diambil dalam 2 hingga 3 hari mendatang.